selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosi Keti Akal. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan, Program Studi Farmasi, semester 1 kelas B. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asidimetri dari mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi Dasar. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan tipe reaksi penetralan yang ada dalam titrasi asam basa. Titrasi asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Biasanya dilakukan dengan cara jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku, dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan titrasi asidimetri. Tujuan titrasi asidimetri adalah untuk kita dapat mengetahui penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran yang biasa dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja titrasi asidimetri. Dalam kita menentukan suatu zat yang tidak kita ketahui kadarnya, pertama kita harus mengetahui sifat zat tersebut, apakah asam atau basa, yang dapat diketahui dengan pengukuran pH-nya. Ketika zat tersebut telah kita ketahui, maka dapat kita menentukan larutan apa yang harus kita gunakan untuk menitrasikan zat tersebut, apakah asam atau basa. Dalam titrasi, zat yang diuji atau sampel ditambahkan larutan yang telah diketahui kadarnya secara perlahan hingga terjadi reaksi penetralan. Ketika pH dalam larutan campuran tersebut netral, menandakan bahwa semua zat sampel telah bereaksi dengan larutan yang kita gunakan untuk menitrasi. Cara untuk mengetahui pH larutan dengan menggunakan pH meter. Namun, dalam titrasi, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan indikator. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja laboratorium. Prosedur yang pertama adalah membuat larutan. Saya ambil contoh di sini membuat larutan standar HCl. Pertama, ambil pipet 2 ml yang berisi HCl dan tuangkan ke dalam labu ukur 250 ml. Kedua, tambahkan Aquades hingga tanda batas. Ketiga, tutup botol dan homogenkan. Prosedur yang kedua adalah standarisasi larutan. Saya mengambil contoh di sini standarisasi larutan HCl dengan boraks. Pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, tambah 2 tetes indikator MM, titrasikan dengan HCl hingga warna menjadi merah muda keunguan. Prosedur yang ketiga adalah penetapan kadar. Saya mengambil contoh di sini adalah penetapan kadar NaOH. Pertama, timbang 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 100 ml. Kedua, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, tambah 2 tetes indikator MM. Titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda.
Materi yang kelima, saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat dari titrasi asidimetri. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang perlu disiapkan adalah pipet tetes, pipet gondok, kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, batang pengaduk, buret 50 ml, statif, dan klem. Bahan yang harus disiapkan adalah HCl paket, Aquades, Na2B4O7, 10H2O, indikator MM, NaOH. Yang kedua, cara kerja. Cara pertama adalah pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml, kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Tutup botol dan homogenkan. Cara yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan boraks. 1. Timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. 3. Tambah 2 tetes indikator MM, titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Cara yang ketiga, penempatan kadar NaOH. Ditimbang 0,1 gram kristal NaOH, dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 100 ml, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 2 tetes indikator MM, titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. 1. Standarisasi HCl. Percobaan pertama, volume HCl 13,75. Percobaan kedua, volume HCl 13,15. Percobaan ketiga, volume HCl 13,35. Rata-rata 13,41. Yang kedua, penetapan konsentrasi NaOH. Percobaan pertama, volume HCl 3,10. Percobaan kedua, volume HCl 3,55. Percobaan ketiga, volume HCl 3,60. Rata-rata 3,41. Pada percobaan ini digunakan boraks N2B4O7 10H2O 0,1N sebagai larutan standar primer, HCl sebagai larutan standar sekunder, dan metil merah sebagai indikator. Sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa basa kuat, yaitu NaOH. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl dengan cara memipet larutan HCl paket sebanyak 2 ml. Kemudian, masukkan larutan paket tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl paket yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambah Aquades hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar mendapat homogen. Selain membuat larutan standar HCl, juga dilakukan pembuatan larutan standar boraks yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini
bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi penggunaan metode titrasi larutan boraks yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapat hasil yang lebih akurat. Volume rata-rata HCl diperoleh sebanyak 13,41 dari proses standarisasi HCl, maka diperoleh normalitas HCl dari penghitungan sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4N, maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Reaksi dari proses standarisasi HCl dengan boraks adalah Na2B4O7 kali 10H2O tambah 2 HCl membentuk 4H3BO3 tambah 2 NaCl tambah 5 H2O. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH. Sebanyak 0,1 gram kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titran. Kemudian ditambahkan indikator metil merah. HCl dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong kaca agar larutan HCl tidak tumpah. Penghitungan kadar dapat menggunakan rumus persen B per F sampel sama dengan N kali Bm kali 10 per 100 kali 100%. Dari perhitungan diperoleh kadar NaOH sebanyak 0,16%. Reaksi dari proses titrasi asidimetri adalah NaOH tambah HCl membentuk NaCl tambah H2O. Reaksi metil merah ketika ditambah ke dalam NaOH, maka NaOH tambah C15H15 N3O2 membentuk C15H14 N3O2 tambah H2O tambah Na. Jadi kesimpulannya adalah membuat larutan standar HCl digunakan dengan cara HCl pekat. Larutan HCl yang sudah diencerkan dilakukan standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer boraks agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Kedua, dari proses standarisasi HCl dengan larutan boraks diperoleh normalitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4. Ketiga, dari percobaan titrasi asidimetri diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Demikian penjelasan saya dari materi titrasi asidimetri. Jika dalam penjelasan saya terdapat kata-kata yang kurang baik atau pada materi saya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan.
Dan saya juga membutuhkan saran dan kritik dari ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih.